Kalau kalian pikir kalian aman di dalam toilet yang udah kalian kunci, coba pikir lagi deh. Cuma butuh waktu sekitar 20 menit bagi seorang siswi berprestasi untuk berubah menjadi mayat dengan kondisi yang hancur tertusuk. Bukan 1 tusukan, bukan juga 10, tapi 200 tusukan. Dan pelakunya, dia keluar dari toilet itu dengan santai seolah nggak ada apa-apa. Padahal di tangannya tuh masih membekas darah segar seniornya sendiri. Ini bukan film, ini bukan fiksi, ini adalah kasus Yap Sing Sen dari Malaysia. Tragedi ketika nyawa manusia diperlakukan seperti sesuatu yang nggak ada artinya. Oke, kita mundur dulu nih ke Selasa pagi tanggal 14 Oktober 2025. Lokasinya di Sekolah Menengah Kebangsaan, Bandar Utama Damansara 4, Malaysia. Pagi itu, lorong sekolah tuh sunyi banget. Hening, yang kedengaran cuma suara gesekan pena di kertas sama detak jam dinding yang rasanya tuh lama banget. Kebetulan hari ini lagi ujian. Para siswa lagi nunduk, kening berkerut, fokus perang lawan soal-soal di meja mereka. Salah satu siswa itu adalah Yap Sing Sen, cewek 16 tahun yang duduk di bangku tingkatan 3 setara SMP kelas 3 lah. Sing Sen ini anak yang dikenal baik banget, suka nolong orang, terus sopan, pinter juga, dan atletis juga. Dia baru aja menang juara 2 poli sama badminton 2 hari sebelumnya. Gila ya, sempurna banget ya ini cewek. Udah pinter, atletis pula. Dan keluarganya tuh ngerasa kalau Sing Sen ini kelak akan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Nah, jam nunjukin pukul 9:10 pagi. Di tengah heningnya ujian, Sing Sen angkat tangan. Izin ke guru pengawas buat ke toilet, diizinin tuh. Ia melangkah keluar. Langkah kakinya terdengar menjauh dari kelas. Turun dari lantai 3, menuju toilet di lantai dasar. Siapa sangka, itu adalah langkah terakhir yang dia ambil dalam hidupnya. 20 menit berlalu. Kursi Sing Sen masih kosong. Gurunya mulai gelisah tuh, ngelirik jam terus-terusan. Kok lama banget ya nih si Sing Sen? Akhirnya, guru ini inisiatif buat nyusul. Tapi pas dia langkahin kaki ke koridor, mata guru ini justru tertuju ke arah lapangan di lantai bawah. Di sana dia ngeliat siswa lagi berkeliaran sambil menggenggam pisau. Perasaan gurunya langsung gak enak. Dia nyuruh semua murid tetap di dalam kelas dan kelas dikunci. Terjadi kepanikan. Tapi pertanyaan di kepalanya tuh cuma satu, di mana Sing Sen? Nah, pada momen ini juga di seberang sana di lantai dasar, guru lain mendengar suara aneh dari arah toilet. Guru itu masuk ke ruang toilet tersebut, melangkahkan kakinya dengan ragu. Sampailah dia di depan pintu bilik yang mencurigakan itu. Ia mengetuknya. Namun tidak ada jawaban. Hanya tercium bau anyir. Seperti aroma besi berkarat. Akhirnya dia manggil guru-guru lain. Gak pakai lama, pintu itu akhirnya didobrak paksa. Dan saat pintu itu kebuka lebar, ini kondisinya udah kacau banget. Di sana tubuh Sing Sen udah tergeletak bersimbah darah. Seragam putihnya tuh udah berubah jadi warna kemerahan. Luka tusukan ada di mana-mana, di leher, di dada, bahkan di kaki. Sumpah pemandangannya tuh terlalu brutal buat dicerna akal sehat. Para medis datang tuh cepet banget, tapi takdir berkata lain. Sing Sen dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, di sekolahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman kedua setelah rumah dia. Kita balik lagi ke momen saat ada siswa yang lagi jalan sambil pegang pisau. Dia berjalan bertingkah aneh gitu. Kakak tersangka yang bersekolah di situ juga bersama guru-guru lain mencoba mendekati dia. Mereka dekati perlahan dan berhasil dilumpuhkan. Tapi anehnya, pas ditangkap, dia diem aja, nggak ngelawan. Jadi, pelakunya tuh adik kelasnya Sing Sen sendiri. Umurnya tuh baru 14 tahun anjir. Tapi kok bisa yang ngelakuin hal kayak gini gitu? Kita bertanya-tanya alasannya tuh apa. Dan rumor jadi menyebar cepat tuh. Karena dendam lah, cinta ditolak lah, dan lain-lain pokoknya. Tapi ini nggak bener ya guys. Keluarga korban udah konfirmasi. Mereka berdua nggak saling kenal. Dan nggak pernah ada bukti dan saksi kalau pelakunya menyatakan cinta secara langsung ke korban. Nah terus pertanyaannya sekarang, kenapa dibunuh? Kemungkinan jawabannya ada di saku pelaku. Polisi nemuin secari kertas yang isinya tuh benar-benar mengganggu. Di situ ada tulisan, Soda Boku ga Kirada, yang merupakan dialog ikonik dari anime berjudul Death Note. Dialog ini berarti, benar, akulah Kira. Ini dialog diucapkan oleh tokoh utama ketika identitas dia terbongkar sebagai Kira. Nah, Kira ini siapa? Kira ini di anime tersebut adalah karakter pembunuh misterius yang menghukum manusia yang baginya tuh nggak layak untuk hidup. Bahkan memposisikan dirinya seperti dewa. Apa jangan-jangan pelaku di kasus ini merasa dirinya juga seperti dewa gitu? Atau Tuhan bahkan? Soda. Pertanyaannya, apakah cara berpikir seperti itu juga mempengaruhi pelaku dalam kasus ini? Lalu di kertas itu juga ada tulisan NPC, istilah dalam dunia game untuk menyebut karakter figuran di game. Karakter yang nggak memiliki kehendak sendiri dan hanya mengikuti alur permainan. Atau kayak bot lah ya. Lalu kita juga bisa melihat ada tulisan-tulisan lain kayak Columbine, Eric Harris, dan Dylan Klebold. Eric dan Dylan ini adalah pelaku penembakan massal di sekolah Columbine High School tahun 1999. Jadi,
Kalau kita lihat dari catatan ini, terlihat dia tuh terpapar banget sama referensi-referensi gelap dari dunia game, anime, bahkan tragedi kekerasan masa lalu. Apakah paparan konten gelap ini menyumbang tindakannya? Ini masih didalami oleh kepolisian. Yang jelas kasus ini jadi lebih mengerikan. Karena itu berarti korbannya bisa siapa aja anjir. Sekarang kita coba reka ulang kejadiannya. Gimana si pelaku ini ngabisin nyawa seniornya sendiri secara brutal. Siapin mental kalian karena ini nyesek banget dan menyedihkan. Berdasarkan penyelidikan, pagi itu pelaku udah ready dengan 2 senjata. Dia bawa pisau biasa sama kerambit. Kerambit itu pisau yang melengkung. Yang keduanya nih dia beli secara online. Bapaknya tuh bilang pas dia nganter nih anak, nggak ada gelagat aneh. Dia seperti biasa aja kayak, ya dia pada umumnya gitu sih, anak introvert yang nggak terlalu banyak sering ngomong. Lalu kita lompat ke momen saat Sing Sen berjalan ke toilet. Momen yang tadi. Bayangin posisi Sing Sen. Dia masuk ke dalam bilik toilet, menutup pintunya, lalu menguncinya. Dia merasa aman di ruangan privasi berukuran 1 kali 1 meter itu. Tapi dia nggak pernah ngira sosok jahat itu akan segera datang. Pelaku tuh nggak menggedor pintu, dia memanjat dinding toilet di bilik sebelah. Tiba-tiba dari atas tuh muncul bayangan gelap, yaitu pelaku. Pelaku langsung lompat ke bawah, ke toilet yang sempit itu. Sing Sen terjebak di ruangan sekecil itu. Dengan pintu yang udah dia kunci sendiri, nggak ada jalan buat lari. Disitulah neraka dimulai. Pelaku menyerang secara membabi buta Sing Sen. Ya tusukan pisau dan kerambil itu bertubi-tubi, nggak ada jeda. Awalnya media bilang ada 50 tusukan. Itu aja udah ngeri banget kan. Tapi pas ibunya Sing Sen lihat hasil otopsi, angkanya jauh lebih gila. 200 tusukan. Di leher, dada, sampai kaki. Tingkat kekerasannya tuh bener-bener di luar nalar manusia. Habis nuntasin hal keji itu, pelaku manjat lagi keluar, ninggalin Sing Sen yang udah terkapar sendirian. Sendirian di lantai yang dingin dan basah. Nahan sakit yang gak kebayang sampai napas terakhirnya. Berita ini meledak di Malaysia. Bikin warga Malaysia patah hati, termasuk kita yang ngedengernya sekarang. Lalu pejabat, menteri, sampai perwakilan Raja Malaysia datang ke pemakaman Sing Sen buat ngasih penghormatan terakhir. Tapi di tengah duka kayak gini, masih ada aja loh orang jahat yang memanfaatkan momen ini buat nyebar kode QR donasi palsu anjir atas nama keluarga. Gila ya, nuraninya di mana coba? Nah terus gimana nih nasib si pelaku? Jadi pada tanggal 22 Oktober 2025, dia resmi didakwa pasal pembunuhan. Tapi karena dia masih di bawah umur 14 tahun, menurut hukum Malaysia dia tidak bisa dihukum mati. Jadi hukumannya nanti akan disesuaikan oleh keputusan sultan atau raja yang ada di sana, yang memiliki wewenang. Jadi dia bakal ditahan dalam waktu yang tidak ditentukan, tergantung keputusan raja dan evaluasi kondisi mentalnya secara objektif. Kasus ini jadi tamparan keras buat kita semua, terutama yang punya adik atau anak di rumah. Ternyata hal yang perlu kita waspadai itu gak selalu orang asing di jalanan, tapi bisa jadi tontonan atau game di HP mereka. Nah, menurut kalian gimana nih cara terbaik buat ngejagain mental anak-anak zaman sekarang? Biar gak sampai kejadian kayak gini tuh terulang lagi. Cek HP mereka kah tiap hari atau gimana? Coba bagi tips kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu berguna buat yang lain. Oh iya, thanks banget ya sama orang-orang yang udah subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Terima kasih juga udah nonton. Gua Gil Sagavi, stay safe, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.